juga untuk amar untuk Idul ikutan berpuasa atau seperti apa nih? Oh enggak memaksakan. Malah yang kemarin itu sempat ada debat juga kan kemarin tahun lalu, yang Iris lagi hamil tapi Iris tetap pengen puasa gitu kan. Justru malah di Islam pun kan sangat ini ya, sangat diberikan kelonggaran yang Islam tuh udah bener-bener sempurna banget lah untuk mengatur itu semua gitu loh. Kamu ngeliat kakak kamu ya? Kamu ngeliat kakak kamu ya? Kamu tahu nggak? Supaya biar kelihatan bagus aja tempatnya, supaya kelihatan cantik, bukan bermaksud apa-apa. Ya, kita tabur bunga ini dengan supaya kebunannya bagus. Nanti kita semua juga nanti akan di sini nak. Ya, Dedi, Mami. Udah kalau Dedi juga di sini, nanti kamu juga datang ke sini ya. Enak ya? Oke? Udah penuh sih ya di sini ya. Kalau nggak kan di ini ya. Siapin. Siapin tempatnya. Nanti kita siapin di tanah kita yang. Berarti ini mama dipindahin dong? Dipindahin semuanya. Ya nak ya? Nggak rewel ya? Iya kan datang ke rumah kakaknya ya, nggak nangis dong. Rumah kakak, rumah nenek. Rumah Panas kan Bu? Syifa lebih tua daripada aku. Iya. Enggak. Sipa kalau ada Sipa sekarang mungkin udah 26 tahun sekarang. Ini kosong nggak sih? Tapi ya nanti kan di rumah kita lagi dipindahin semua. Di rumah kita nanti ada proses pemakaman dulu di pemakaman. Teman-teman udah dapat gambarnya? Udah kamera roll. Oke. Kacamatanya air mau dibawain. Oke aja sih. Kamar lagi gimana nih? Ini air pertama kali nggak sih ketemu sama kakek, tante sama dedenya? Iya nenek. Sama kakak. Sama tantenya. Iya, ini adalah pertama kalinya air kami ajak datang ke pemakaman, sekaligus juga pertama kalinya ini air bisa lihat langsung bagaimana rumah kakaknya, rumah neneknya, rumah ontinya di sini. Dan saya yakin pasti air bisa melihat itu. Saya yakin banget pasti ada mereka di situ ya. Ya, kamu bisa melihat ya. Sangat kakak kamu cantik ya di situ. Sedih gak sih Kak Ibel akhirnya bisa bawa dia ke sini? Sedih ya, dan sebenarnya nggak menyangka juga kemarin kita datang ke sana berduka lah ya, saat baru aja kehilangan. Tapi sekarang dengan
kurun waktu yang singkat alhamdulillah kita bisa kembali lagi bawa adiknya si kembar, bawa cucunya mama ya. Ada rasa senang juga di mana kami bisa membawa ke sini, karena seperti saya dulu waktu saya kecil, dia lebih besar daripada air. Saya pernah dibawa sama mama saya ke tempat yang sama, di mana adik saya juga dikuburkan di sana, Siva. Dan waktu cepat sekali berlalu gitu ya. Waktu cepat sekali berlalu. Setelah itu saya yang menguburkan mama saya di sana. Setelah mama saya kuburkan, maka kemarin juga anak saya juga dikuburkan di sana. Jadi dari tempat ini gitu ya, salah satunya di kuburan tadi itu adalah tempat dimana kayak proses kehidupan itu terjadi gitu, dan saya bisa secara langsung melihat itu sekarang dengan bawa air gitu kan ke sini. Ya waktu cepat banget berlalu gitu. Air sebelumnya itu nggak sih Kak sempat rewel atau apa mungkin pas jalan perjalanan, atau mungkin sini kan juga panas, sempat rewel sama sekali? Enggak. Saya rewel. Enggak tuh, lihat aja Di tuh jalan sekarang. tadi tidur, sekarang baru bangun juga ya gini sih, anteng aja sih, alhamdulillah pintar. Alhamdulillah. Padahal dia sama panas suka rewel ya. Awalnya kami juga jujur agak takut ya, awalnya ya agak takut, dalam arti banyak pertimbangan yang mana nanti bisa takutnya namanya anak kecil dibawa ke tempat hal kayak gini, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya kita bismillah aja lah, karena kan niat kita juga baik gitu loh. Niat kita juga emang mau melihat, membawa air itu bisa lihat, bisa tahu juga, dia belajar juga dari sekarang, dari kecil gitu kan. Dan alhamdulillah airnya nggak ada sama sekali nangis, nggak ada sama sekali. Ini ya nak ya. Tiap tahun emang sering ziarah sebelum Ramadan ke sini. Iya, insya Allah. Iya, setiap hari sebelum Ramadan sih kita bisa mengususkan untuk ke sana. Sebenarnya sih tidak ada diharuskan sih dalam agama juga. Tapi kan nama kebudayaan Indonesia kita yang udah terus turun temurun ya. Sekaligus juga kan kita datang ke sini untuk pengingat kita ya. Pengingat kita kalau kita semua pastinya akan kembali ke tanah lagi gitu, akan kembali seperti mereka semua. Dan mereka semua kan juga pernah hidup seperti kita kan. Ya itu sih. Tapi bisa dikatakan kayak semacam menjelang Ramadan mungkin berbeda dengan kayak tahun sebelumnya juga kan bukan. Kalau sekarang otomatis ada air yang nemenin nih. Seperti apa sih Ramadan tahun ini sebenarnya? Yang pastinya sih berbeda dari Ramadan sebelumnya ya. Sekarang kita bertiga udah punya malaikat kecil gitu ya, yang ikut mungkin sahur bareng sama kami, terus yang menemani lah sehari-harinya. Dari tadinya kan kita cuma berdua, sekarang sih jauh berbeda, jauh lebih nikmat, lebih bahagia. Nah, sekaligus ini juga pertama kalinya keluarga kecil kami ini puasa bareng ya, punya anak gitu. Jadi rasanya sih sangat nikmat. ya, excited sih lebih tepatnya, karena kita belum tahu rasanya gimana kan. Nah ini baru mau Pertama mulai ini dari kali. sekarang. Yang akan dimulai dengan kita menyekar sekarang. Ini salah satu bentuk juga permulaan untuk kita menyambut Ramadan di bulan ini, di tahun ini gitu ya, bersama air. Persiapannya apa aja sih Kak mungkin buat Ramadan besok? Mungkin sudah belanja untuk buka puasa atau mungkin apa? Sampai sejauh ini sih belum ya. Sampai sejauh ini belum sih, karena kami sibuk untuk ngurusin banyak pekerjaan juga yang harus kami urusin juga, jadi kami belum sempat untuk kayak belanja gitu. Lagian kita juga nggak ada menu yang spesial sih, karena lagi program diet juga. Ya kebetulan Lagi mau ngurusin badan untuk proyek-proyek kedepannya. Jadi kita sangat excited juga ya. Selain memang wajib kita berpuasa, tapi semoga dapat bonus bisa kurus juga. Kurus caranya itu sebenarnya tuh simpel. Jangan buka yang manis, jangan sahur yang kebanyakan. Gitu. Kira-kira mau nurunin berapa kilo emang Bang Amar sama Kak Ibel? Ya Jauh. masing-masing. Kita harus pakai body goals 10 pokoknya. lah ya. Enggak 10 kilo. Pokoknya intinya kita nggak harus dipatokin berapa turun berat badannya. Cuman yang jelas kita harus bener-bener body goals untuk bisa menjadi pesan juga, motivasi juga untuk semua orang, terutama fans-fans kami gitu. Iya. Tapi bisa dikatakan program diet juga ibu masih menyusui Kak Bel? Masih. Apa gitu kan? Untuk sudah konsultasi? Iya, udah konsultasi juga sama dokter. Karena memang sebenarnya kalau ibu menyusui nggak diharuskan untuk puasa ya. Cuman kan sudah
2 tahun belakangan ini aku nggak puasa karena yang pertama hamil, lalu saat itu hamil lagi. Jadi pengen banget tahun ini ngerasain puasa, apalagi sekarang kan udah ada air, udah anak, jadi kayak pengen ya ikutan gitu ya, ikutan berpuasa bareng, terus kayak ngerasain nikmatnya sahur, nikmatnya buka puasa. Jadi udah konsultasi juga sama dokter, yaitu yang penting gizi, nutrisi yang kita makan saat sahur dan saat buka itu mencukupi yang kita butuhkan seharian saat puasa. Jadi insya Allah kalau misalnya benar asupannya nggak akan mengaruh kepada ASI. Tapi tidak memaksakan juga untuk Amar untuk tidak berikutan berpuasa atau seperti apa nih? Oh enggak memaksakan. Malah yang kemarin itu sempat ada debat juga kan kemarin tahun lalu yang Iris lagi hamil tapi Iris tetap pengen puasa gitu kan. Justru malah di Islam pun kan sangat ini ya, sangat diberikan kelonggaran yang Islam tuh udah bener-bener sempurna banget lah untuk mengatur itu semua gitu loh. Kalau bagi yang ibu hamil atau bagi yang lagi sedang menyusui itu hukumnya itu tidak ada masalah kalau misalkan Iris nggak ikut puasa, tapi kan nanti akan dibayar setelah udah mampu kan gitu. Jadi ya sekarang kita juga nggak ada batasan sih untuk Iris, biarpun dia mau puasa monggo, enggak pun juga ya monggo juga, nggak ada masalah. Ada tradisi-tradisinya mungkin setelah maksudnya berpuasa atau mungkin baru kali ini maksudnya benar-benar akan melakukan tradisi-tradisi kayak sebelumnya belum dilakuin, sekarang belum dilakuin atau apa sih gitu? Salah satunya tradisi tadi saya ceritain gitu ya, sebelum puasa kita datang ke kuburan ini bukan karena diharuskan di agama, tapi karena memang tradisi kita dan sekaligus juga sebagai awal mulanya ini kita menyambut bulan Ramadan bersama air salah satunya gitu kan, dimulai dari sini. Dan tradisi-tradisi yang lain sih tidak ada sih ya, yang jelas sih kita mau, alhamdulillah di rumah juga sekarang udah jadi musola karena kita kan bagus renovasi. Iya, mungkin salah satu itu kali sayang. Ya, kita menyiapkan bulan Ramadan, kita bikin musola ya. Kita udah bikin musola juga, musola outdoor. Khususnya nanti kita akan pakai saat bulan Ramadan buat ini ya. Buat semuanya sih, buat semua keagamaan di sana. Ada konsep dulu gak sih itu musolanya? Outdoor sih, musolanya. Mau tahu ya? Datang aja ke rumah. Atau nonton vlog? Nonton vlog aja benar. Oh iya ya, saya lupa ya. Jangan lupa ya untuk subscribe ya. Biar gitu. Masih tonton. Udah pasti kan kita kenalan Bang Amar pasti promosi vlog gitu. Hari ini lupa. Iya, itu juga bisa jadi konten gitu. Iya ya, musola baru. Kenapa nggak kepikiran ya? Benar juga kamu. Tapi dari segi job pas puasa di filter nggak sih? Atau mungkin tetap malah ada beberapa artis yang kayak jemput pakai job nih banyak dari puasa. Kalau kalian gimana, di filter atau gimana? Enggak juga sih, alhamdulillah ya rezeki bulan Ramadan ya. Jadi ya kita ambil ya. Tapi mungkin lebih banyak abang yang ambil karena aku juga harus di rumah jagain air juga gitu. Di filter mungkin untuk aku ya, tapi untuk di abang filternya sih, dalam hal yang ada faedahnya nggak gitu loh. Kalau kita mau main program, insya Allah juga nanti kan saya bakal mau jalan program yang insya Allah itu ada faedahnya bagus gitu, ada hal positif gitu loh kan. Jadi ya kenapa nggak kita jalanin itu. Bang Amar, Kak Ibel, update air nih kan udah makin bawel banget sekarang. Terus kalian juga udah ngelatih dia untuk belajar renang dan semacamnya. Cerita dong sedikit perkembangan air sampai saat ini seperti apa? Perkembangannya sekarang air sudah mau 7 bulan, sudah empasi, sudah numbuh gigi, makin bawel, terus udah pinter ngambek, pinter marah-marah sekarang. Mungkin semakin besar dia semakin banyak ini ya, mengerti gitu ya. Jadi kayak sekarang tadinya cuma bisa tidur dan rasa lapar doang, tapi sekarang dia udah ngerasa kayak capek, terus ada ngerasa kesel, itu udah mulai berekspresi ya gitu. Jadi kita challenge untuk orang tuanya karena kita harus sabar gitu ya. Ada kalanya dimana dia kayak udah bisa acting juga ya, acting batuk ya. Kenapa kamu gitu, kayak batuk-batuk pura-pura gitu. Ini emang anak dedinya ini ya, jago acting ya gitu. Jadi ya pinter-pinter kita sih. Udah mulai diajak berenang gitu-gitu, selanjutnya akan ada apa lagi? Yang pasti kemarin kan baru perkenalan doang berenang. Nanti kita akan panggil guru les. Air akan les berenang gitu. Jadi kita mau perkenalkan dia di banyak hal yang dia harus pelajari dari dia masih kecil gitu, supaya dia berani, percaya diri gitu. Ya salah satunya kita bawa ke sini kan pengenalan juga biar dia paham dari kecil gitu kan. Mungkin dia belum ngerti ya, kalau dipikir belum ngerti, tapi setidaknya mata dia akan menangkap
karena kan mengcapture ini semua hal gitu kan. Karena dia sekarang lagi mengamati. Iya betul. Proses di umur dia sekarang ini ada mengamati setiap hal apapun yang baru gitu loh. Iya. Jadi ya ini yang salah saatnya untuk dia untuk mengamati yang baik-baik terus. Tapi bisa dikatakan Kak Dwi sendiri, dirimu kayak sedikit menjelaskan kepada Air sendiri ini rumah kakakmu gitu kan. Nah, Ya. hal-hal yang setiap hari mungkin dia selalu pelajari seperti apa sih gitu kan? Iya. Mengajari kepada sang anak, maksudnya untuk ini tahu dong. Misalnya, Sebenarnya itu bayi itu lebih pintar dari yang kita pikirkan. Mungkin kita melihatnya dia belum bisa ngomong, dia cuma bisa ngerengek-ngerengek doang apa, tapi sebenarnya kapasitas otak mereka itu sangat luar biasa. Iya. Cuman batas mereka komunikasi aja kan belum bisa gitu, tapi sebenarnya mereka tuh udah sangat mengerti. Makanya kita sebagai orang tua itu harus sering menjelaskan gitu. Ngobrol sama bayi bukan ngobrol seperti kita ngobrol sama anak kecil enggak, tapi kita lebih harus di dewasa. seperti di dewasa juga. Makanya seperti abang tadi saat dimakan kan, ini loh, ini makam kakak kamu, ini nenek kamu. Hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan sehari-hari juga. Misalnya kita kemana, atau kita kayak oke, nah ini sekarang udah jam segini, sebentar lagi waktunya kamu makan ya, kamu yang pintar ya, begitu. Kita selalu komunikasi. Iya. Dan itu juga membuat dia nanti lebih cepat ngomongnya. Dan dia akan terbentuk nanti karakter dia dari kecil gitu. Itu yang ya ini adalah Air itu adalah salah satu masterpiece dari kolaborasi Amar Zoni dan Iris Bella. Iya benar itu akan kita bikin masterpiece. Kenapa dibilang masterpiece nih? Ya masterpiece ya karena kan dia dari seorang bayi yang lahir ke dunia ini tidak ada yang membawa dosa dan semua itu bersih gitu kan, dan dia tidak tahu apa-apa. Dan disinilah kolaborasi orang tua yang sangat dibutuhkan untuk bisa membuat anak ini menjadi seseorang siapa-siapa nanti di masa depannya. Ya ini adalah salah satu, maka saya bilang Air salah satu ada masterpiece dari Amar Zoni dan Iris Bella gitu. Dan itu bakalan mengajarkan anak kayak semacam oke, udah mungkin beberapa udah ambil job mungkin ya gitu, karena satu keuntungan nggak sih buat Air sendiri dengan hal seperti itu gitu. apa itu? Job. Job kayak endorse Oh iya. gitu. Iya, kami terima sih, tapi kami juga kayak pemasukannya yang untuk Air itu pasti kami tabung untuk kedepannya dia nanti sekolah apa gitu. Jadi nggak aji mumpung juga, tetap mikirin masa depan anak. Dan kami juga memilah-milah juga, nggak sembarangan yang kami pilih untuk Air. Misalkan kayak kemarin kita udah kerjasama dengan produk bayi dan lain-lainnya, itu dipastikan banget produk bayi ini juga ada ya yang baik gitu loh. Maksudnya dalam arti itu memang ini cocok untuk Air gitu kan. Jadi ya memang itu yang kami pilih-pilih banget juga. Ya karena gimana dong orang dia lahirnya dari anak artis kan gitu. Makanya gitu kan, banyak hal seperti itu gitu kan. Anak artis itu lebih gampang dapat job-jobnya gitu kan, karena pakai nama orang tua. Orang tua. Nah, menurut kalian sendiri seperti apa sih? Seperti apa tuh? Maksudnya Bener gak sih bener itu gitu gampang gitu untuk melanjutkan, saya kayak Bang Amar nih. Itu benar. Ya pastilah. Itu benar. Cuman tadi balik lagi, bagaimana cara treatment orang tuanya. Ya kalau kita bicarakan kan banyak juga anak artis yang terlalu tereksploitasi, bahkan sampai saking tereksploitasinya dia melupakan masa kecil-kecilnya dia, melupakan pertumbuhannya dia, malah yang ada dia. Menurutku itu malah Itu nggak sebuah bagus. tantangan sih untuk kita gitu. Dimana anak kita kan kita public figure, anak kita juga basically sekarang udah jadi public figure juga. Nah, tantangan untuk kita supaya anak kita nggak terlalu dieksploitasi gitu dan tetap dia bisa menikmati masa kecilnya. Ya. Oke, memberikan dia misalnya masanya dia sekarang itu kan pengen bermain. Nah, Amar sendiri ngajakin Air ini sebenarnya kayak mainnya suka ekstrim juga. Nah, seperti apa sih Bel? Iya. Ya pasti main. Ya bukan ekstrim doang, tapi semua hal kan itu deh. Ini adalah momen dia mengcapture semua, dan dia pembentukan karakter dia tuh dibentuk dari sekarang. Jadi pembentukan karakter orang semua itu dimulai dari dia masih bayi gitu. Ya dari bayi inilah kita pupuk dia, jangan sampai dia nanti jadi laki-laki yang keperempuan-perempuanan, jangan juga dia menjadi laki-laki yang lemah gitu kan. Jadi dia tetap harus bisa menjadi seorang laki-laki yang lebih baik daripada bapaknya juga gitu. Bang Amar, kita kemarin kan di vlog dinner nih untuk mendiskusikan atau membicarakan calon adanya Air, udah program memang. Belum sih, kita belum ada program sih, cuma pengen sih nanti Pengen sih biar berbeda ada. 2 tahun ya umur sama Air.
Soalnya kata dokter kan memang harus jeda minimal setahun. Iya, karena udah 2 kali operasi kan, jadi harus minimal setahun. Minimal setahun. Iya, jedanya. Tapi kemarin hasil diskusi seperti apa nih kira-kira? Tunggu aja nanti di vlog Astrid. Salah gue ngikutinnya. Pada baca buku Amar belum? Nah, tapi ngomong-ngomong tuh udah pada baca buku belum? Iya. Nah, jadi balik lagi gini. Tadi pertanyaan itu sangat menarik ya. Kalau dia kan public figure gitu kan. Pada dasarnya makanya kenapa saya bikin Star is Born, ya kan? Seorang lahirnya sang bintang gitu. Sang bintangnya seperti apa? Sang bintang yang bintang doang atau sang bintang yang berkilau untuk selamanya gitu loh. Menjadi seorang bintang itu bukan cuma hanya sekedar orang yang terkenal, tapi menjadi mulai dari attitude-nya, behavior-nya, dan punya prinsip-prinsip, ya kan. Nah, itu yang akan Amar Zoni dan Iris Bella kolaborasikan untuk bisa membangun diri dia, Air Rumi Akbar 1453 ini menjadi seseorang dan menjadi sesuatu, bukan cuma sebagai ganteng doang, bukan cuma sebagai anak artis doang, tapi lebih tepatnya adalah dia mempunyai seorang manusia yang punya prinsip dan punya budi luhur yang baik untuk bisa berguna untuk semua orang. That's why namanya Air Rumi Akbar 1453 dan ada angkanya, salah satunya anak yang punya angka juga gitu kan di namanya, sebagai pengingat dia kalau ada sosok orang yang sangat dikatakan terbaik oleh seorang Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, itulah sebagai pengingat dia. Tapi nggak masalah kalau misalkan nanti anak-anak mengikuti jalur orang tuanya di dunia entertain. Nggak masalah. Nggak ada masalah. Entertainment itu hanya sebagai alat sih sebenarnya kan gitu. Hanya sebagai alat untuk kita bisa menghibur, berkomunikasi dengan orang banyak. Jadi ya nggak ada masalah akan hal itu. Yang jelas kita tidak akan mengeksploitasi dia dengan hal yang